Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal pajak penghasilan PPh pasal 21. Ya, ada 4 soal yang sudah dikerjakan. Nah, ini berikut soalnya ya. Langsung saja ke soal masing-masing. Yang pertama adalah soal teori, yaitu berkaitan dengan jelaskan perbedaan penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur. Nah, ini jawabannya. Ya, yang bersifat teratur, penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur itu seperti gaji, upah, segala macam tunjangan, imbalan, dana dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Kemudian yang tidak teratur itu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain bonus, tunjangan hari tua, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan bentuk apapun. Kemudian selanjutnya soal nomor 2 adalah berkaitan dengan sebutkan dan uraikan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, ini penghasilannya ya, tinggal dibaca saja sampai 7 penghasilannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah soal nomor 3. Ini berkaitan dengan soal kasus ya. Di sini soal kasusnya adalah Arsyad Sahlan, status tidak kawin tanpa tanggungan, bekerja pada PT Karya Abadi dan memperoleh gaji sebulan itu 5.500.000. Kemudian hitung PPh pasal 21-nya. Nah, perhitungannya adalah gaji 5.500.000 dikurangi dengan biaya jabatan. Ya, karena tidak ada informasi lagi ya selain biaya gaji. Kemudian untuk yang statusnya itu tidak kawin dan tanpa tanggungan, yaitu gaji bersih sebulannya menjadi 5.225.000. Kemudian kita setahunkan menjadi 62.700.000. Nah, kemudian kita hitung PKP-nya, yaitu dengan mengurangi PTKP yang tadi besarannya adalah TK garing 0, yaitu 54 juta, sehingga PKP-nya adalah 8.700.000. PPh terutang setahunnya langsung kita kalikan 5%, yaitu 8.700.000 kali 5%. Hasilnya adalah 435.000. Kemudian selanjutnya kita hitung PPh terutang sebulannya, yaitu 435.000 dibagi dengan 12. Jadi hasilnya adalah PPh pasal 21 terutang sebulannya adalah 36.250. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini informasinya cukup banyak ya, berkaitan dengan PPh pasal 21 terutang. Nah, di sini ada informasi, saya akan bacakan dulu soalnya. Ardan Kodri sudah menikah tapi tidak memiliki tanggungan bekerja pada perusahaan PT Jatiluhur. Memperoleh gaji sebulan itu 5.500.000. PT Jatiluhur mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja, masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Kemudian PT Jatiluhur menanggung jaminan hari tua juga sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Ardan Kodri ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 50.000. Sedangkan Ardan Kodri membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Hitung PPh pasal 21 terutangnya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di sini pada saat pembayarannya itu berkaitan dengan iuran ya, atau iuran pensiun gitu ya, atau iuran apapun gitu ya, berkaitan dengan tunjangan atau biaya itu, kalau dibayarkan dengan oleh pemberi kerja itu posisinya ada tunjangan. Tapi kalau yang dibayarkan oleh penerima penghasilan itu di posisinya ada di biaya. Nah, kemudian setelah itu apabila pendirian lembaganya itu pendiriannya itu disahkan oleh Menteri Keuangan, maka untuk iurannya itu tidak termasuk di dalam perhitungan PPh pasal 21. Itu ya, itu yang penting. Oke, selanjutnya bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya seperti ini.
yaitu gaji pokok dikurangi dengan jaminan. Nah, jaminan-jaminannya itu termasuk adalah KK, kematian, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Sebesar jadi ini sebagai penghitung penghasilan bruto ya, sebesar 5.654. Kemudian pengurangnya adalah biaya jabatan 5% kali 5.654.000. Kemudian iuran pensiun itu 100.000. Nah, tadi ya yang 50.000 itu tidak dimasukkan karena bukan merupakan objek pajak. Sehingga penghasilan bersihnya adalah 5.271.300. Dan kalau kita setahunkan menjadi 63.255.600. PTKP-nya adalah K garing 0 atau 58.500.000. PKP-nya adalah 4.755.600. PPh terutang setahun yaitu 5% kali 4.775.600, sehingga hasilnya 237.780. Ini secara setahun. Kemudian kita sebulankan, yaitu dengan cara membagi 12 ya, yaitu 237.780 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 19.815. Nah, ini perhitungan dari yang soal nomor 4. Nah, di sini yang perlu ditekankan tadi ya, pada saat dibayarkan oleh pemberi kerja dan tidak lembaganya itu lembaga dana pensiun atau dana-dana yang lain itu di pendiriannya itu disahkan oleh Menteri Keuangan, berarti posisinya ada di tunjangan. Tapi kalau misalkan dibayarkan oleh penerima penghasilan, itu posisinya ada di biaya. Itu ya. Oke, mungkin gitu saja untuk pembahasan dari soal PPh pasal 21. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.